berbicara tentang Garut, kota kecil dengan sejuta cerita, selalu ada warna tersendiri di setiap sudut jalannya. Kini, salah satu cerita itu hadir lewat pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas Jalan Merdeka hingga Jalan Sudirman sepanjang 7 km. Dengan nilai kontrak sebesar 18.884 juta rupiah, pekerjaan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat Garut. Dalam pelaksanaannya, ada dua fokus utama. Pemasangan saluran U-Ditch untuk memperlancar aliran air, serta pelapisan ulang aspal hot mix agar permukaan jalan kembali mulus dan kuat. Semua ini dikerjakan dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Sebuah upaya nyata untuk memastikan bahwa Garut, kota kecil dengan sejuta cerita, tetap menyimpan kisah perjalanan yang lancar, aman, dan membekas di hati setiap orang yang melaluinya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sekarang kita ada di Jembatan Ciherang, ruas Jalan Sadang, Purwakarta, batas Subang, berada di kilometer 930. Alhamdulillah jembatan ini kurang lebih sudah hampir 33 tahun. Ya, kebetulan di jembatan ini mungkin beban ininya cukup tinggi ya, beban moda lalu lintasnya saatnya cukup tinggi karena banyak kontainer, mobil-mobil pengangkut material juga yang lewat, makanya kurang lebih dari 33 tahun ini butuh perawatan yang lebih serius lagi ya Pak, apalagi di bawah ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, mengambil angin-angin atau diafragma sebagai penguat jembatan. Itu sangat dikhawatirkan lah. Makanya kita cek seperti apa kondisinya di bawah. Sekarang kita berada di lokasi bawah jembatan Ciherang. Jembatan ini panjangnya kurang lebih 61,3 meter, lebarnya 9 meter. Nah, kebetulan saya ditemenin sama Kepala KSOP Purwakarta ya Pak. Beliau yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Purwakarta. Ya, dengan Pak siapa? Pak Denny. Betul tadi apa yang dikatakan Pak Denny kaitan dengan apa istilahnya diafragma ya, angin-angin. Itu fungsinya lebih kemana sih Pak kalau diafragma atau angin-angin itu? Ya untuk ini untuk memperkuat itu Pak, jembatan ini. Jembatan ya, membagi beban ya. Membagi rata beban gitu, sebagai penahan juga. Nah, yang tadi saya katakan banyak ada oknum lah ya yang tidak bertanggung jawab, mungkin karena tidak dalam istilahnya, walaupun ada pengamat ya, tapi kan tidak mungkin tiap saat dipantau gitu. Ada apalagi jam-jam tertentu lah, bukan jam-jam kerja. Ada oknum yang emang memanfaatkan situasi seperti itu untuk istilahnya kepentingan pribadi yang bisa membahayakan, yaitu memotong angin-angin besi atau diafragma. Yang kayak gimana sih Pak? Nah ini nih contohnya.
Itu ya Pak. Itu ya, itu kan ada Yang melintang itu, Pak. melintang. Itu mah udah dicopot. Terus biasanya persilangan ini. Persilangan. Silang besinya sini. Nah, di sana ada kan ya. Iya. Si angin-angin atau diafragma itu kan fungsinya sebagai apa? Penguat, penopang atau pendistribusi beban dari atas, dan juga sebagai penguat torsi dari apa? Tekanan dan putaran. Pasti mengurangi akan mengurangi masa umur jembatan itu sendiri. Sebagai solusinya ya wayahna meureunnan kita juga harus memasang kembali ya, Iya, angin-angin memasang. diafragma itu ya, karena emang joinnya juga cukup kokoh dari persilangan itu emang secara kekuatan rangka bajanya emang masih kokoh ya Pak, cuman hanya tadi penguatannya saja ketika angin-angin hilang itu mungkin akan sedikit mengurangi, tetapi bisa kita lihat nanti yang itu fungsi dari ini memfungsikan kembali sebagai diafragma atau angin-angin itu dia minimalnya kita pasang lagi lah. Kita menggunakan kayaknya alas listrik atau apalah, kalau emang manual nggak mungkin hasilnya seperti ini udah rata tapi ya. Lihat Pak nanti fungsinya dari angin-angin, lihat Kelihatan Pak, ini Pak. Oh iya. Nah, kan otomatis kalau ada kendaraan melintas dapat gitu ya. Itu konstruksi aslinya itu. Oh iya. Ini yang udah Potong. potong. Beban merata otomatis setelah beban merata setelah didistribusikan ini otomatis ya. Goyang. Bukan berarti kan itu lagi mendistribusikan bebannya, lenturannya. Ini mah Pak untuk di Jawa Barat sendiri mungkin kan baru sekarang ketemu atau udah ada Pak? Nama kalau untuk ini kayaknya ada juga sih ya Pak ya, tapi kayaknya nggak ke ekspos. Mungkin di sini ke ekspos kebetulan tahun ini kita kan ada pekerjaan di sini di ruas jalan dan jembatan. Pas kemarin kita pantau ya ada beberapa yang emang perlu perhatian khusus, yaitu tadi terkait dengan angin-angin atau diafragma yang emang dicuri lah gitu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini yang hilang berapa beratnya Pak? Kalau berat ini kan 18 totalnya, berarti 36 Pak. 36 batang besi angin-angin. Kalau di satuan berat berapa? Berarti 150 kilo, 150 180-an Pak. 180 kilo. Kali itu paling ruas kiri kanan ya. Iya kira kan. Kalau diuangkan Pak, berapa? Berarti total kerugiannya Pak? Kalau secara ini ya kan ini Iya. ada umur juga. Kalau tadi berapa 180 kilo. Kalau harga besi per kilo enggak Indo itu berapa lebih kayaknya Pak, lebih 1.000. Kalau yang nama iya sih 15 ribuan. Indo mah 15 ribuan, besi mah tembaga aja udah 20. Iya berarti 27-an kurang lebih. Sekitar 27 juta. Cuman dampaknya mungkin ya Pak? Dampaknya itu tadi, dampaknya kan sangat tadi mengurangi usia jembatan ya, umur jembatan, terus itu tadi kan keselamatan pengendara yang ada di atasnya. Itu aja sih, mobil yang ada di atasnya. Ya mungkin lambat laun kan otomatis bisa berpengaruh terhadap struktur baja. Kan otomatis terkikis lah masa umurnya itu. Ada rencana ini nggak Pak buat oknum tersebut? Ya mungkin perlu di CCTV atau karena kalau mengandalkan pengamat Pak, kan kita jam kerja ya. Iya. Mungkin jam kerja mungkin dari pagi sampai sore lah, mungkin oknum bisa aja malam atau karena Iya. kan ini jalan ramai. Jalan ramai, betul. Nah, gitu bisa aja gitu. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan aparat bisa membantu terhadap oknum-oknum yang emang tadi hanya untuk kepentingan pribadi. Otomatis insya Allah kita nanti di cross check aja ya Pak tiap jembatan, termasuk dari
usia jembatan, struktur jembatan, dan juga existing jembatan sekarang seperti apa. Ini udah kelihatan tuh ya. Udah kelihatan nggak ada? Udah kelihatan, nggak ada. 4 ruas. Oh, yang 4 ruasnya ada kelihatan. Ya, 4 ruas kiri kanan itu kan kelihatan. Yang sisa itu Yang tengah. Oh, iya. 5 lah, ada 5 yang karena emang mungkin medannya terlalu tinggi, jadi mereka nggak berani. 4 ruas kiri kanan. Kan ada titik tumpul join sama ini ya, kita harus diperdalam lagi ilmu jembatannya. Insya Allah lah nanti kita cross check ya solusinya mudah-mudahan nanti secepatnya. Ini kan harus secepatnya ya, tidak bisa dibiarkan gitu. Paling kita nanti perawatan berkala jembatan ya, salah satunya mungkin tadi angin-angin atau besi angin-angin atau diafragma nanti kita pasang kembali terhadap struktur yang sudah ada. Kalau strukturnya sih overall masih kokoh, masih bisa dipergunakan. Dari fisiknya juga udah kelihatan lah, karena kita juga ada perawatan ya Pak. Iya, ada perawatan untuk jembatan, pembersihan jembatan, pengecatan jembatan. Baut juga ini masih utuh. Masih utuh, tidak ada yang dicopot. Kalau baut ini hanya si diafragma atau besi angin-angin saja. Kalau baut itu sebetulnya aman Pak. Masih aman. Yang bolong-bolong itu sebetulnya join tapi belum digunakan. Jika diperlukan mungkin bisa dipakai sebagai penguat ya. Drainasenya itu Pak Ustad, ya, drainasenya itu dibuka. Jadi semua jalan provinsi semuanya berdrainase. Drainasenya lebar, karena kalau tidak drainase terendam, hancur. Karena sekarang posisi jalan itu kan jalan kan balik samping. Ya, terus yang kedua terjadi perubahan. Perubahannya kan sekarang mah mobilnya gede-gede karena industri. Nah, sedangkan kita tidak berubah. Udah terasa sekarang. Terus naon anu diri jembatan anu diri jembatan apa? Dicuri. Dampak dari pencurian diafragma jembatan itu apa? Hah? Goyang jembatan. Jembatan jadi goyang. Iya. Berbahaya nggak? Berbahaya. Nilai itu berapa barang itu? Kalau dijual? Hah? Berapa? Ya, artinya kalau dia jual nilainya berapa? Kemudian kerugian yang ditimbulkan berapa? Akan lebih dari 500 ribu. Nilainya 500 ribuan per kilo. Tapi jembatan itu nilainya berapa? Jembatan itu nilainya berapa? Itu bisa 15-20 M. Iya, artinya nyuri 500 ribu, kita harus membangun jembatan baru senilai 15 miliar. Itu dampaknya kan itu teh alat untuk apa? Yang berapa? Nahan rangka. Hah? Nahan konstruksi rangka. Nahan konstruksi rangka sehingga kokoh. Dengan itu dilepas, maka rangkanya goyang. Dengan rangkanya goyang, maka ambruk. Terus ini nih Bapak kan ke Satpol PP. Nah, sebelum kita penertiban nanti kan kita kan sekarang perubahan ada kan alokasinya. Dan itu nanti dibuat drainase aja, dibuat gali aja. Ini rapiin Di perubahan. Nah, kita eskavator udah ada. Enggak ditambah aja Pak, saya masukin aja, dihitung aja. Bisa aja ditambahin. Iya, pokoknya jalur jalan provinsi semua dimanapun drainasenya harus dibangun sepanjang jalan provinsi, sepanjang itu drainase ada. Gitu Pak.
Jadi sepanjang jalan provinsi, sepanjang drainase ada. Dan nanti nggak boleh gini. Nah kan kesalahan kita di aturan bangunan kita ini ada berapa sepadan jalannya tuh berapa meter dari jalan? Itu 7 sampai 15 kalau jalan provinsi. Jalan provinsi 15 meter. Aturannya dalam bentuk Hah? Tahun 2000 Pergub 8 nomor 15 meter dari as jalan. As itu mana? Tengah. Hampir semua. Nah sekarang itu kan problemnya gini, jalan-jalan itu kan, jalannya makin penuh, mobilnya makin gede, bangunan itu mepet ke jalan. Ini kan kayak gini. Nah, ini batasnya ini. Ya. Batasnya ini sudah DMJ, sudah ketutup. Berarti dari DMJ langsung bangunan rumah. Ini dimungkinkan bangunan rumah ini ngambil jalannya. ngambil jalan. DMJ-nya berapa meter? Kalau DMJ berapa meter? Oh, variasi. Ini termasuk ngambil DMJ nggak? Ini saluran. Saluran ini. Berarti ini langsung ke saluran. Ini nggak maksud saya. Ini masuk DMJ apa masuk tanah pribadi? Ya ini masuk DMJ apa tanah pribadi? Nah ini tanah pribadi. Dari mana Bapak tahu ini tanah pribadi? Kesalahannya adalah satu, PU tidak pernah kasih, kan dulu mah nih, zaman dulu mah di jalan teh ada tulisan DMJ, patoknya nggak pernah pasang. Kalau sebelah kanan ada. Patok-patoknya sudah pernah pasang. Jadi sekarang Pak Agung dialokasikan aja seluruh jalan provinsi dikasih patok. Patoknya jangan pendek, tinggi. Totnya tinggi langsung tulisan. Nah kedua, seluruh jalan sudah disertifikatkan. Dua itu aset. 2026 seluruh jalan disertifikatkan berbentuk aset. Yang ketiganya, jalan sudah bisa dicek Pak. Pakai media digital. Jadi Bapak tinggal lihat aja jalan di sini Bapak. Kan salah satu dari kelemahan kita hari ini adalah hilangnya estetika jalan. Dulu jalan zaman Belanda ada pohon mahoni, ada pohon hujan, ada pohon asem, ya kan? Sekarang nggak ada, Pak. Langsung bangunan warung berantakan. Pokoknya jalan provinsi nanti harus kembali ke estetika. Itu Pak. Nah ini kan buangnya ke sini. Mana yang pedagangnya? Mas, kenapa buangnya ke sini? Rasa nggak bau? Hah? Rasa nggak bau? Kenapa buangnya langsung ke sini? Kenapa? Solominya cuma di sini, Pak. Enggak saya nanya. Kenapa buangnya langsung ke sini? Iya. Harusnya bagaimana? Harusnya, saya nanya harusnya. Ya. Enggak, sini. Biar orang yang jualan tidak hanya mikir untung, harus mikir bagaimana lingkungan. Saya nanya, ayo, harusnya buangnya kemana? Saya nanya, biar semua orang tertib. Ini kan limbah ini kan kelapa, harusnya kemana? Saya nanya. Enggak, bukan ke Solokan, harusnya kemana? Harusnya di mana? Ayo jawab. Harusnya ditampung. Iya, harusnya tidak langsung dibuang ke Solokan, harusnya ditampung. Ya kan? Habis ditampung nanti diangkut, dibuang ke
kebun biar jadi pupuk. Kalau ini numpuk kan, ini kan kayak gini. Wah. Ini Bapak Satpol PP-nya. Ini yang punya kontrakan ini siapa? Pak Suhartana. Ini kontrakan ini sudah ngambil jalan. Nanti di ini Pak, nanti semua jalan provinsi disuruh PTD diukur panjangnya, lebarnya, titiknya. Kemudian kasih peringatan pada semua bangunan yang mengambil jalan. Kan kita mau tertib nih, jalan, drainase atau trotoar, lampu PJU, CCTV, kan kita mau begitu. Kan kita ingin menciptakan Jawa Barat ini seluruh jalannya ada. Tidak kayak gini Pak. Ini perubahan ini, drainasenya dibuka. Gitu Pak, berani nggak? Berani Pak. Berani. Kan, udah jalan, kepikir motor diparkir. Jadi orang yang jualan ambil bangunannya ke jalan, habis itu tidak berpikir bahwa buka ruko itu harus ada parkir. Kan di mana-mana standarisasi, Bapak pernah di parkir. Standarisasi ruko harus ada parkirnya. Ini nggak ada, ngambil di jalan, jalannya diambil, pinggir jalannya untuk parkirnya kayak gini. Ini kalau ada kontainer, gitu Pak. Nanti di ini aja di sini kan. Bu. Ayo Rida. Si Dede kan Makasih Bapak. Pak Dedi. Tangan Pak Dedi. Ke topi Pak Dedi, ke topi. Topi ini kebanggaan. Asik. Makasih ya. Ya. Ya, Kang Dedi, saya dari Bekasi mau ke rumah Kang Dedi. Mau ke rumah Sukadaya. panas Pak, panas. Siap. Paling tengah emang lah. Bapak yang di bawah ya urus ya. Mau kenal Bu. Saya dapat kok. Suami istri. Iya. Izin kalau ada nama aja ya. Mau saya kena izin ya bagian ya. Ambil foto. Siap. Pak, foto. Adit foto orang dia. Dari satu. Bapak tahu tidak? Apa kuat Pak? Sehat ini Bapak masih berbeda. Makasih Bapak. Sudah ya.
Iya, makasih. Dari Bekasi, Pak. Makasih, hati-hati Bapak. Ada Bapak, takut Idan. Mayor Idan. Ya sini banyak. Orang mana? Orang mana? Kerawang, Kerawang ya. Ayo. Kalau foto dulu itu. Terima kasih Bapak. Saya dari Cibarusah, Pak. Cibarusah orang Bekasi ya. Iya. Asik. Alhamdulillah ya Ayo foto. Oh. Terima kasih Bu ya.